persuasif, argumentatif. Ini kayak pelajaran zaman SMP deh kalau saya. SD sudah, keren, mumpet saya SD saya ya. Iya, saya tuh punya anak SD kelas 2, SD kelas berapa ya, sudah dibelajari tentang jenis-jenis binatang, omnivora, karnivora, herbivora. Ini kan pelajaran zaman saya SMP kelas 2, kelas 3 SD toh. Nah, itu mengerikan loh Bapak Ibu. Kalau saya itu, gimana cara menggambarkannya gitu loh, susah gitu, berat menurut saya, terlalu berat untuk mencerat apa itu karnivora, herbivora tapi dengan bantuan dukungan teknologi sih saya kira anak-anak kita jauh lebih cepat untuk menyerap informasi itu. Tapi kan sayangnya anak-anak nggak pernah melihat kebo. Kalau yang ada di kota ya, kalau di kabupaten saya yakin kebo masih lihat. Anak saya itu saya ajak pulang ke daerah, istri saya aslinya Kedung Patangewu. Jadi pulang lewat jalan pinggir kali yang menuju arah Kletak itu. Nah tiba-tiba lihat kebo. Apa yang dia bilang? Ya, biopo gitu. Tapi badak ya. Dipikir itu badak, padahal itu kebo. Ya Allah Gusti, dasar bocah saiki ya mikir ora tau weruh kebo bisa langsung wow gitu loh. Ya Allah. Terus kinjeng, ya ampun. Terus tiba-tiba suatu hari ada cakung masuk ke rumah. Anak saya yang nomor 2 yang usia kelas 6 SD ketakutan minta ampun, kejer-kejer gantian pro kinjeng. Dipikir iki apa? Helikopter mini apa piye ya. Nah, terus kinjeng kan biasa menclok di lampu itu kan. Lama-lama dia mati juga, jatuh. Itu sampai nggak berani nyentuh. Terus akhirnya gara-gara peristiwa itu tak jadikan cerpen Mas. Demit kinjeng. Judulnya Demit kinjeng. Dan satu hal yang mungkin Bapak Ibu lupa bahwa binatang serangga semacam itu, kinjeng terutama, kalau lingkungan kita itu masih ada kinjeng berseliweran, itu artinya udara di tempat kita hidup masih cukup baik. Nek wis ora ono kinjeng, berarti wis ora sehat. Nah, Kota Pekalongan itu daerah yang tidak sehat karena sudah nggak ada kinjengnya, akhirnya laler. Mana wis ora ono kok. Iya, suara burung itu sudah nggak terdengar loh Mas juga. Suara ayam berkokok di pagi hari nggak ada. Ya ampun, urip neng kota seksara lah sih. Nah, bener. Makanya enak hidup di desa, naik peta. Dengan kesenyapannya. Nah ini macam-macam itu argumentasi, persuasi. Nah saya kira ini sudah sangat jelas. Next Mas. Nah ini berdasarkan isinya ada berita opini. Jadi berita itu menjadi artikel ya, opini ilmiah, review itu ulasan, kayak misalkan mengulas film, mengulas apa ya. Tapi beda dengan resensi. Kalau resensi itu lebih tertata, tersusun. Tapi biasanya kalau resensi itu lebih ke kayak iklan nggak sih gitu ya, kayak iklanin buku atau film gitu. Kalau ulasan itu lebih ke kita ambil satu sudut pandang, katakanlah misalkan keaktorannya, atau misalkan warna filmnya, atau misalkan ketegangan dari film itu, atau konflik dalam film itu. Mirip-mirip kayak kita mau nulis skripsi. Nah itu kita bisa menentukan topik-topik yang lebih rigid. Terus kemudian tutorial itu ya kita tahu lah ya, bagaimana membuat bagaimana ya istilahnya, kalau misalkan tutorial itu bagaimana menggunakan WA supaya nomornya nggak diketahui oleh penerima telepon kita misalnya, atau menyembunyikan nomor telepon kita. Nah itu tutorial. Listicle itu daftar, misalkan 10 negara yang meyakini hari akhir misalnya.
10 negara yang meyakini 10 negara termiskin di dunia misalnya. Nah, Indonesia ya masuk yang mana gitu biasanya gitu dengan media-media itu. Indonesia masuk nggak ya gitu. Atau misalkan 5 hal yang paling disukai oleh Presiden Prabowo misalnya. Nah, itu masuknya ke listicle. Terus informatif atau guiding, guide ya, dia itu mengguide kayak kita mau mengarahkan orang ke Petung Kriono. Nah, itu kita nulisnya berdasarkan guiding itu biasanya turun dari stasiun, terus kemudian naik apa, terus kemudian jurusan apa, sampai ke mana, turun di mana, terus kemudian naik apa lagi. Nah, itulah yang namanya guide. Lalu iklan advertorial. Nah, ini yang paling laku sekarang. Kalau sekarang istilahnya copywriter. Nah, itu laku banget. Menulis naskah untuk iklan itu sesuatu yang saya kira ini sangat potensial untuk menjadi cuan. Oke, next. Nah, ini kalau berdasarkan ragam bahasanya ada 3, ilmiah, populer, dan sastra. Sastra itu artinya ditulis dengan model sastrawi. Nah, boleh membahas sastra, boleh membahas apa saja gitu. Next. Nah, ini kalau essay hampir sama sebenarnya. Ada deskriptif, naratif, eksposisif, argumentatif, persuasif. Nah, ini yang paling ini sebab akibat, komparatif itu perbandingan, kita membandingkan beberapa hal. Terus kemudian kritik, itu esai kritik itu biasanya kita membuat kritik atas karya atau misalkan film dan lain sebagainya. Reflektif itu lebih ke apa ya istilahnya, kayak renungan gitu. Terus kemudian cukilan watak itu lebih ke perjalanan atau nukilan tentang perjalanan tokoh. Terus kemudian analitis itu mirip-mirip dengan kita bikin karya tulis ilmiah. Pribadi itu berkenaan dengan catatan-catatan pribadi. Next, yuk. Ini yang paling sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu adalah ini. Yang itu tadi itu sebenarnya pengantar saja supaya durasinya cukup. Yang ditunggu itu ini. Jadi Bapak Ibu Mas Mbak, menulis essay ataupun artikel kita harus tahu tips dan triknya. Bahwa yang harus kita pahami adalah judul tulisan kita itulah yang menentukan apakah pembaca akan tertarik atau tidak. Maka syarat supaya tulisan kita itu menarik bagi pembaca, kita perlu membuat judul yang menarik dan menggugah selera. Nah, gimana sih caranya? Nah, yang jelas judul itu mengandung janji. Wah, iki mirip kayak zaman-zaman kampanye kan, janji. Gitu ya. Nah, kan gitu ya. Menake dan menae misalnya itu janji-janji itu. Nah, terus kemudian menarik perhatian. Nah, menarik perhatian itu yang bagaimana sih? Yang bikin orang itu kepo, penasaran, terus menyentuh emosi pembaca. Nah, jadi coba deh kalau kita cermati tagline yang dilakukan oleh para calon zaman pas pemilu kemarin. Wah, itu kenapa bisa orang akhirnya merasa saya harus ke 1, harus ke 2, harus ke 3. Karena itu tadi yang dimainkan adalah emosi masyarakat, emosi pembaca. Tagline-nya keren-keren, misalnya menake dan menai. Wah, iya yo, kan uripku iki sepurane ra kepenak. Aku pengin sing kepenak lah. Aku milih sing menai. Kan gitu. Itu jadi para pembuat tagline itu orang-orang yang cerdas. Itu orang-orang yang cerdas. Jadi judul
judul artikel ataupun essay yang efektif itu adalah judul yang nggak terlalu panjang. Kalau judul itu sudah melewati 6 kata, stop, tidak bakal menarik. Semakin pendek judul, syukur-syukur cuma 1 kata, itu semakin bikin kepo. Misalnya apa ya, tauco, yes. Tauco bagi orang di luar yang mengerti tauco pasti penasaran. Atau katakanlah orang yang ngerti tauco pun, ini maksudnya apa ini dengan tauco? Bisa. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca catatan pinggirnya Mas Gunawan Muhammad, beberapa kali beliau itu menuliskan catatan pinggir itu dengan judul-judul yang sangat singkat, bahkan 1 kata. Nah, untuk membuat judul 1 kata itu nggak gampang pancen, butuh perenungan yang mendalam, karena ya caranya bikin judul yang kita akan menentukan kata apa yang tepat untuk dijadikan judul sehingga orang menjadi sangat tertarik untuk membaca, penasaran. Maka kita harus memilih kata-kata yang benar-benar menggelitik. Terus, nah ini dia yang paling harus diperhatikan adalah kalau kita membuat judul, hindarkan istilah-istilah teknis. Misalkan istilah-istilah teknis itu istilah-istilah yang berkenaan dengan bidang-bidang tertentu. Contoh misalnya dengan istilah kurikulum misalnya. Nah, itu istilah teknis. Atau di bidang pendidikan, atau misalkan istilah teknis lain kalau di dunia pendidikan itu ada satuan pendidikan. Espira bakal menarik pembaca. Iya, satuan pendidikan alah iki opo, kan panganan opo rak sekolah. Nah, sekolah selesai. Jauh lebih enak sekolah daripada satuan pendidikan. Apalagi misalkan dengan bahasa yang lebih teknis lagi, satuan pendidikan jenjang. Aduh, kedawan. Bilang ya ngomong wae SD, ngomong wae SMP, selesai SMA. Nah, itu yang kadang-kadang kita itu pingin menjelaskan, kadang kan gitu ya, kita ini ketika menulis pingin menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang kita pingin katakan. Padahal yang namanya pembaca kadang-kadang nggak butuh penjelasan kita. Iya kan? Seperti katakanlah ketika ini yang masih muda-muda, pacar, tukaran karo pacarmu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Menjelaskan masalah? Oh itu malah justru masalah. Enggak. Ya wes, apa ya, menang baik selesai. Kadang-kadang masalah tidak perlu diselesaikan atau bisa selesai tanpa penyelesaian, kayak pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu jadi itu nggak ada, jadi masalah itu kadang-kadang cukup hanya didengarkan selesai. Oke. Jadi itu masalah istilah-istilah teknis itu kita hindari. Nah ini ada contoh, 2 contoh judul. Saya sengaja membuat judul yang seolah-olah ini kaitannya dengan kebudayaan. Nah tadi saya pikir bahwa oh iya, kita sampai hari ini tidak menyadari bahwa garda terdepan dari kebudayaan bukan negara, bukan pemerintah, bukan dinas kebudayaan, bukan kementerian kebudayaan, juga bukan. Garda terdepan dari kebudayaan adalah keluarga. Karena di dalam keluarga akan hadir tradisi-tradisi, akan hadir norma-norma, akan hadir di sana hidup dan tinggal di sana yang namanya kesepakatan untuk membuat hukum, kesepakatan untuk membuat tradisi dan lain sebagainya. Keluarga adalah benteng kebudayaan paling depan.
Sayangnya kita hanya memahami keluarga hanya sebuah komunitas dalam lingkup masyarakat. Makanya ketika kita ngomong keluarga, ketika kita ngomong kebudayaan, kita lupa bahwa inti dari kebudayaan bukan materinya, tetapi perilaku. Budaya itu adalah perilaku. Kita bisa ngomong soal Megono, tapi kita lupa tentang mengapa Megono diciptakan, untuk apa Megono diciptakan, dan bagaimana manusia Pekalongan menciptakan Megono. Yang sering kita sampaikan, diskusikan dalam diskusi-diskusi budaya misalnya tentang Megono, soal cita rasa, terus kemudian soal iki payu apa ora, soal bumbune apa wae, lupa pada bahwa apapun yang dihidangkan dalam masakan itu resepnya hanya satu, kasih sayang dan cinta. Iya, Mbak pernah marung neng ibu-ibu sing wis tuwek banget? Pernah nggak? Simbah-simbah. Nah, pernah kan? Terus pernah nggak marung nek zaman saya kira ono istilah ngiras ya? Tahu nggak ngiras apa? Orang ngerti kan? Wah, ngiras itu enak banget loh. Sing jenenge ngiras itu ngungkuli wong dolan ning kafe, asli. Dulu yang namanya warung itu memang untuk makan, bukan untuk nongkrong. Kalau nongkrong nih WC. Enggak betul. Nah, kalau jadi warung itu memang untuk makan. Nah, aktivitas di warung itu, ini warung tahun 80-an ya. Bayangkan warungnya itu kayu, ya. Bayangkan pintunya pasti dua kanan kiri, tengahnya pasti ada drek, ya. Terus masuk itu agak longgar. Kalau sekarang warung sepi-sepi semua, susah gerak, sakit banget. Nek warung dia kira dong mlebu, terus kemudian bangkunya pasti panjang, ya kan? Bangkunya itu ada 3, depan, samping kanan, samping kiri. Mejanya ditata set. Nah, terus yang ini rada dhuwur sithik. Nah, terus ini tempat lawuh. Jangan jangan asem, jangan biyen lodeh, acar. Ya kan? Jangan taruh saiki wae. Apa yang dia Megono dan lain sebagainya. Wis ketata ning kene. Terus engko sing sisih kene iki sego. Wadahe cething. Kok cething apa iki? Cepon. Cepone gede. Ngerti ra cepon? Anak-anak enggak tahu. Alah ya Allah Gusti. Cepon kuwi wadah sego nganggo anyaman bambu. Nek cething cilik. Nek cepon gede. Hah? Duna. Ini gede meneh kuwi. Nah, kuwi mengko sing bagian kene iki engko nah godong pisang itu ditaruh di sebelahnya. Nah, ini tak kandani. Iki kearifan lokal iki. Jadi warung itu adalah kearifan lokal yang khas. Dari zaman ke zaman selalu berubah bentuknya. Coba cari ning kabupaten kayaknya warung ala tahun 80-an masih ada. Nek kota wis ilang. Berubah jadi kafe semua. Berubah jadi pokoknya wis ora enak banget. Nah, masuk ke warung itu sing asik itu adalah di meja itu, di hadapan itu wis ana gorengan iki. Piring gorengan pisang goreng, engko terus ana tempe, tahu goreng, bongkrek. Itu asik banget. Terus ning meja iki mesti ana keranjang sing di sini ndok kasin. Iya kan? Terus kok asik pun nek pas musim petit pating plewer digantung. Terus kanan kiri itu ada gantungan pisang yang tidak digoreng. Betapa zaman itu sebenarnya warung sangat eksotis. Aku seneng banget, aku merindukan banget loh
apa ya, pemandangan warung yang kayak gitu. Itu wis ra ono. Gedang hijau, gedang kapas, gedang apa itu digantung. Asik banget. Apa? Belitung jarang-jarang. Jarang-jarang. Biasanya gedang sopo. Itu. Nah, ternyata kalau zaman dulu warung itu adalah tempat nongkrongnya bapak-bapak. Jadi bapak-bapak itu yang sering ngiras di situ. Nah, istilah ngiras itu adalah makan di warung. Ngerti kan? Saya ini ngafe ya soalnya orang ngiras. Kalau gawe istilah ngiras ning kafe. Jadi asik bener gue. Jadi kok zaman dulu itu es teh itu sesuatu yang istimewa. Karena hampir semua bapak-bapak yang duduk di warung itu ngiras itu rata-rata minumnya teh hangat. Kenapa teh hangat? Karena suasana cuacanya masih jauh lebih baik daripada sekarang. Saiki sumuk sempromong panasnya jedek kan ngono ya. Nah, itu tanda bahwa perubahan dari minuman itu menandai bahwa ekologi kita tidak sedang baik-baik saja. Karifan lokalnya toh es tambah meneh, teh hangat karo es teh. Saiki es teh jumbo. Biyen kuwi es teh ki nganggo gelas, Pak. Berpindah dari gelas jadi plastik. Berpindah dari plastik jadi gelasan. Jadi kanggo dipres kae. Saiki dadi es teh jumbo. Artinya semakin banyak bakul es teh jumbo berarti cuaca atau iklim di kita ini sudah tidak baik-baik saja. Berarti siap-siap tenggelam. Iki duduk ramalan. Kita bisa meramalkan kejadian ke depan hanya dengan es teh. Iya toh, jadi ada di penelitian lagi berapa bakul es teh jumbo yang ada di Kabupaten Pekalongan sak dawane dalan. Berapa jaraknya? 5 meter ono. Kadang-kala dua arep. Sebelah ke kiri kanan ki adu arep. Yo laris kabeh, entek kabeh. Panas misalnya rata ya tetap entek karena esnya ajun. Iku es teh. Wah itu asik nih di penelitian. Itu sudah di riset kenapa penjual es teh zaman sekarang semakin lebih banyak. Oke, keluarga adalah budaya. Itu adalah judul berikutnya. Nah, judul yang kayak gini ini semacam dengan judul ini sebenarnya saya ingin membuat janji bahwa ini loh keluarga itu begini. Nah, dengan cara seperti itu si pembaca itu sudah punya gambaran bahwa saya akan mendapatkan informasi mengenai apa. Gitu. Jadi penggambaran secara ringkas apa isi dari tulisan kita itu bisa kita gunakan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Nggak harus misalnya dengan kalimat yang panjang. Itu kayak judul sinetron zaman Indosiar kayak nasib ayah yang durhaka dimakan harimau di hutan misalnya. Ya gue jadi orang salah di film ke wes selesai. Wes ending gitu. Oke, nah ini membuat orang penasaran. Oke, next. Nah, selain judul, ada bagian yang harus kita perhatikan, yaitu pengantar. Kalau dalam istilah jurnalistik itu lead, teras, kalimat paragraf teras. Nah, paragraf teras itu kunci untuk pembaca itu penasaran atau mau baca lagi apa enggak. Makanya kita perlu menyusun yang namanya kalimat paragraf teras ini dengan saksama. Jadi bikin pembaca itu terkesan, terus tulisan kalimatnya itu singkat saja, terus apalagi, tapi sudah menjelaskan maksud dari apa yang kita ungkapkan serta kira-kira apa yang akan didapat oleh pembaca. Nah, ini contohnya kalimat teras. Ini masih terlalu panjang sebenarnya untuk sebuah paragraf teras. Dalam tulisan isi atau artikel, satu paragraf idealnya adalah 3 kalimat. Satu
mau dipanjangin nggak masalah, tapi itu akan melelahkan pembaca. Nah, itu ukurannya itu. Kenapa harus 3 kalimat minimal? Karena itu tadi untuk membuat pembaca terbantu. Nah, kalimat teras yang saya bikin, tak banyak yang menginsafi keluarga merupakan bentuk praksis kebudayaan. Awam kerap menganggap keluarga sekadar komunitas kecil dalam sebuah masyarakat. Padahal keluarga pula yang menjadi rahim kebudayaan. Kalau begitu, apanya yang salah? Nah, ini adalah semacam di sini di kalimat terakhir ini sebenarnya ingin menggugah rasa penasaran dan juga mengadu-adu emosi pembaca. Apa iya sih? Apakah gitu sih? Nah, selama ini yang aku pahami gitu ya. Apa iya sih? Nah, itu memainkan emosi. Next. Nah, bagian isi. Bagian isi ini silakan dieksplorasi sebaik mungkin. Tapi yang paling penting ini tadi, kalimat paragraf itu sebisa mungkin dibikin pendek-pendek saja. Gunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu yang artinya mampu mengomunikasikannya dengan baik. Gunakan poin-poin jika itu diperlukan, terutama untuk membantu pembaca memahami struktur atau alur pikiran dalam tulisan kita. Terus mainkan emosi pembaca, itu penting. Jika ingin menggunakan kata ganti orang, itu merujuk pembaca ya, yang merujuk ke pembaca itu kita gunakan kata ganti orang kedua tunggal. Anda juga, tapi enakan Anda sih daripada kami atau lo gitu. Nah itu. Terus gunakan kalimat aktif, jangan pasif. Kenapa? Dengan menggunakan kalimat aktif, misalkan